Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Aman Abadi Alkindi Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer perbankan syariah yang selalu senantiasa mengarahkan kegiatan pembelajaran ini, yang semoga Allah muliakan dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Abdul Kholik dari semester 2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Adina Sukabumi dengan NIM 2425010034. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat bagaimana cara menguji uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui tutorialnya, mari simak video ini sampai akhir. Baik, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menguji uji validitas dan reliabilitas. Jadi biasanya dalam pengujian yang pertama harus kita lakukan adalah uji validitas dan reliabilitas kuesioner setelah mendapat data dari kuesioner yang sudah kita sebar. Kuesioner akan dikatakan valid atau reliable jika memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu uji validitas. Untuk memenuhi valid atau tidaknya suatu instrumen dapat dilakukan dengan dua persyaratan. Yang pertama, membandingkan R hitung dengan R tabel. Yang kedua, membandingkan nilai signifikasinya atau nilai sig kurang lebih dari 0,05. Nah, jika sudah memenuhi dua persyaratan tersebut, maka data bisa dikatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, persyaratannya adalah suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha dari instrumen tersebut adalah lebih besar dari 0,6. Untuk lebih jelas, nanti saya akan tunjukkan secara langsung. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 hal yang harus disiapkan dalam menguji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, sudah pasti saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Karena di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, kita menyiapkan data kuesioner. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan tabel nilai R produk momen, mana tabel ini kita gunakan sebagai pembanding dalam memenuhi persyaratan uji validitas. Kita akan membandingkan nilai hitung dan R tabel. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita buka kembali data kuesioner yang telah kita buat di Microsoft Excel. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit yang dimaksud P1 ini pertanyaan 1 dan seterusnya. Nah, di sini saya membuat 14 pertanyaan. Kemudian ini adalah jumlah responden. Di sini saya membuat 79 responden. Oke, langkah pertama kita akan melakukan input data. Caranya, kita blok angka-angka ini sampai ke bawah, tapi yang kita blok angka-angkanya saja. Tidak perlu nomor responden dan tidak perlu kode pertanyaannya pun. Oke, kita klik Ctrl C. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilan SPSS ini hampir sama seperti Microsoft Excel. Oke, kita lanjut lagi, klik sel yang ini, kemudian kita Ctrl V. Nah, sekarang datanya udah masuk dari Excel ke SPSS, tapi judul tabelnya masih var 001 dan seterusnya. Jadi ini membuat kita kebingungan karena terlalu panjang. Kita akan ubah ini caranya, klik variable view di bawah. Nah, setelah itu kita bisa ubah nama dari masing-masing tabel ini dengan klik 2 kali, lalu klik satu persatu. Di sini saya akan samakan kodenya dengan yang ada di Excel agar nantinya tidak bingung. Nah, setelah semuanya selesai, kita kembali ke data view. Selanjutnya, di sini tidak ada lagi yang diedit, maka kita langsung saja melakukan uji validitas. Caranya kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Nah, di sini ada 2 kolom. Selanjutnya kita akan memindahkan semua pertanyaan dari kolom pertama ke kolom yang kedua. Caranya kita Ctrl A. Nah, semuanya sudah terblok. Lalu kita pindah ke kolom yang kedua dengan cara klik tanda panah ini. Setelah itu, pada bagian correlation, kita checklist bagian version, lalu klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar hasil uji validitas yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tulisan version correlation. Ini adalah nilai R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel yang tadi. Oke, kita langsung saja kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Oke, kita lihat ke sebelah kanan. Nah, di sini ada nilai 702 yang berarti 0,702 untuk P1.
Untuk selanjutnya kita bisa lihat ke bawah. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu tabel dari R product moment ini. Nah, cara untuk mengetahui angka berapa yang kita gunakan, maka kita lihat responden yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 79 responden, maka kita cari nilai N79. Nah, di sini saya menggunakan nilai N75, maka nilai taraf signifikannya 0,227. Lalu kita bandingkan dengan nilai yang ada di SPSS tadi. Kita lihat di sini 0,702 dibandingkan dengan 0,227. Sudah pasti lebih besar dari 0,227. Jadi dengan kata lain, nilai R pada persyaratan 1 sudah valid. Nah, setelah saya cek seluruh pernyataan yang ada di kuesioner, saya sudah dikatakan valid. Kemudian cara kedua, kita bandingkan nilai signifikasinya dengan persyaratan kita tadi, di mana persyaratannya nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,5, maka data akan disebut valid. Kita lihat kembali nilai sig di sini 0,000. Nah, nilai ini sudah lebih kecil dari 0,005. Setelah saya cek semuanya valid. Setelah semuanya dinyatakan valid, maka kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke, kita kembali ke data input SPSS yang tadi. Oke, saya akan melanjutkan uji reliabilitas. Kita akan menggunakan kembali data yang sudah kita input tadi tanpa diedit kembali. Nah, di sini kita klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability and lay. Nah, setelah muncul kembali dua kolom. Nah, di sini semuanya akan kita pindahkan kembali ke kanan. Caranya dengan Ctrl A. Kemudian klik tanda panah ini. Lalu kita pilih bagian statistik. Lalu kita pilih bagian skill EF item, delete. Lalu klik continue. Nah, pada bagian model kita pastikan memilih bagian alpha. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah langsung keluar output dari uji reliabilitas. Kembali kita cek persyaratannya. Jika suatu instrumen dikatakan valid jika angkanya lebih besar dari 0,6. Nah, kita cek di sini dari 14 soal. Ini nilai Greenback alfanya 0,734. Nilai tersebut sudah pasti lebih besar dari 0,6, yang berarti kuesioner yang kita buat ini telah bisa dikatakan reliable. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan SPSS. Nah, mungkin itu saja tutorial kali ini mengenai uji validitas dan reliabilitas. Mudah-mudahan dengan ada videonya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.